Heboh Omong di podcast TVRI NTT. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung pemirsa. Hari ini Bapak Teh kehadiran sosok Kak Kici Jacob. Jadi beliau adalah pencetus jasa training atau karakter building di Kupang. Tadi kita udah ngobrolin banyak tentang apa itu jasa training, apa itu karakter building. Makanya kalau biasanya nih ibu-ibu di rumah, bapak mama dong, ada ikut seminar, pelatihan, ada ayo tiba diangkat tangannya berdiri menghadap ke teman-teman di pijat-pijat pundaknya, nah kayak gitu. Ini masternya ada di sini nih Kak Kici Jacob. Makanya kita mau langsung aja challenge on the spot. Kak Kici, kira-kira ice breaking yang paling sering kakak lakuin atau yang menurut kakak ini biasanya bikin orang mengantuk dong tuh hilang langsung. Nah itu seperti apa? Silakan. Ini gratis nih guys, silakan dikutip ya. Oke siap. Jadi kalau yang paling sering itu kalau sudah di jam-jam sore, Ya. ketika konsentrasi mulai turun, Betul. itu kita kasih permainan konsentrasi. Permainan konsentrasi. Jadi contohnya seperti ini. Konsentrasi. Yuk Kak Hilmi juga ikut. Katika, teman-teman semua Kak ikut Rafael, lah. mari kita coba. Oke. Sip. Kecerdasan kita hari ini. Konsentrasi. Oke, ulang ya. Oke. Konsentrasi. Sip. Lancar? Lancar ya. Jadi Kak, nanti ini 2 kali bener. Kak. Konsentrasi dimulai. Oke. Ayo coba. Satu. Kayak ini. Konsentrasi dimulai. Wah, cerdas. Oke. Saya akan menyebutkan satu bagian tubuh. Oke. Nanti harus menunjuk ke bagian tubuh itu. Oke. Oke, jadi misalnya konsentrasi dimulai hidung. Ya, oke. Kakak sambil lihat saya ya, tapi ya. Gitu. Sip. Oke, Ingat, kakak ngapain? Sambil lihat berarti ya. Sambil lihat saya ya, sambil lihat. Oke. Yang di rumah mau ikutan langsung pasang story, jangan lupa tag Sip. TVRI NTT. Oke, sip. Sip. Oke, yuk kita mulai. Yang pemusik juga 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Kepala. Wes, oke, ulang ya. Oke. Lihat saya ya. Oke. Konsentrasi dimulai. Hidung. Oke. Cerdas kita. Lebih cepat. Emang kameramen kita luar biasa. Oke, Tim sip. kita hebat, Bapak hebat. Lebih cepat semua lihat. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Kaki. Gimana kakinya sudah pindah Bu? Kakinya pindah ke sini, mohon maaf. Ya, kira-kira begitu lah. Oke, luar biasa. Tepuk tangan kita semua. Ini berarti kelihatan yang paling tidak konsentrasi adalah saya ya. Benar. Saya kaget ya kok pakai teriak ya. Satu kali lagi terakhir kayaknya nih kameramen. Boleh? Boleh, Oke. kita coba friends. Oke. Siap. Oke, kita coba. 1, 2, 3. Semua lihat saya tapi ya. Oke, semua. Sip. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Mata. Loh. Oke. Matanya pindah. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak. Oke, sip. Oke, ini keren ya. Berarti kita kalau mau seminar, ini semua perusahaan, kantor-kantor, organisasi pemerintahan semuanya. Kalau mau seminar biar nggak gabut, nggak bikin puyeng, lemah gitu dengar materi, nah bisa langsung aja hubungi Kak Kici. Nama trainingnya adalah Siunata Training and Development. Siunata Training and Development. Apa itu sedikit lagi akan kita kulik. Tapi sekarang karena tadi kita sudah diajak ice breaking yang bikin konsentrasi kembali. Sekarang kita ajak kira-kira master ice breaking kalau kita nanya pakai tebak-tebakan yang ada di Bapote ini seperti apa. Langsung aja kita undang Katika. Mari kita bisa merapat ke tengah. Karena Kak versus, jadi Katika versus Kak Kici. Oke. Saya untungnya kali ini biasanya cuman sebagai pelengkap. Kita janjiannya putih. Jadi, oh iya kita janjian luar biasa. Putih-putih nih, hebat. Jadi hari ini caranya gampang banget. Yep. Jadi saya bikin pertanyaan, kalau bisa jawabnya dengan cara yang jawabannya tidak pernah benar. Makanya 1 tambah 1 tidak pernah 2. Oke. Di sini 1 tambah 1 selalu 10. Seperti itu kurang lebih. Oke Kak Tika, nama Bapak dipertahankan Kak. Kita harus pertahanan nih harus. Oke, pertanyaan pertama adalah, semoga kali ini teman-teman operator dan tim kita pertanyaannya bagus ya. Siapa penyanyi yang ramah? Penyanyi yang ramah adalah pemirsa
Ya. Silakan. Bosan. Bosan penyanyi bukan sih? Bukan ya? Bosan tuh Kak Boaks, right? Oh, Bosan bukan ya? penyanyi Oh, Kak? salah Oke, ya? Kakak. Glenn Friendly almarhum. Waduh, Glenn Friendly, bener kan? dark. Dark ya, agak dark. Oke, yaudah kita skip aja langsung ya. Sop apa yang bikin rambut tambah pendek? Ini keren operator, luar biasa. Sop apa yang bikin rambut tambah pendek? Sop. Sop yang bikin rambut ini kita tambah pendek, guys. Pemirsa ada yang tahu? Sop. Iya, kameramen kali ini tidak bisa lawan. Kami tidak bisa ikut kameramen. 3, 2. Sop yang bikin rambut tambah pendek. Nyerah. Barbershop. Kawan-kawan, ini namanya salon, right? Salonnya laki-laki. Oke. Barbershop. Oke, lucu ya, lumayan, tolong ketawa. Om Frans ketawa, semuanya kita ketawa ya, luar biasa. Oke. Alat apa yang bisa move on? Alat apa? Tadi kita habis perbaiki waktu iklan. Alat apa yang bisa bikin move on? Gitar. Oh, gitar bisa bikin move on. Kalau Kak Kici? Apa ya? Ketika Listrik mati. salah. Oh, salah ya? Stop kontak. Stop. Ya, alat apa guys? It's okay lah, it's okay. Kali ini, situs apa yang dingin? Ya Allah. Aduh, tim kita. Situs apa yang dingin? Ada yang tahu? 3, 2, 1. YouTube Utara dan YouTube Selatan. Seperti itu. Kreatif ya? Kreatif memang tim kita luar biasa. Ini pertanyaan terakhir, saya mohon ada yang benar ya. Ayam apa yang minum bensin? Apa ini? Ayam apa yang minum bensin? Ayam apa yang minum bensin? Ayam jago. Ayam jago. Ayam kampung. Tim kita? Ayam Maha Nmax. Mohon maaf, jawabannya Ayam Maha Nmax gitu ya. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Katika boleh kembali. Kak Kici juga, aduh ya beginilah. Mungkin kita habis ini harus ada training lagi biar kita bisa ketemu teknik-teknik pertanyaan yang lebih menarik lagi. Oke Kak Kici, ngomongin soal nama nih. Nama ya. Yaitu Siyunata. See you like see you atau ini sebenarnya apa nih artinya? Oke, Siyunata. Jadi Siyunata itu kita ambil dari bahasa Finlandia. Finlandia jauh. Ya, yang artinya berkat. Sederhana sih. Jadi waktu kita mau bentuk Siyunata Training and Development ini, kita kan berpikir nih cari nama. Nah waktu itu kita datang dengan ide ini mau perusahaan atau apa nih jatuhnya CV perusahaan atau kita bikin yayasan saja karena saya juga bergelut di bidang itu ya, di bidang sosial. Jadi lebih banyak bersentuhan dengan NGO. Oke. Nah, akhirnya saya datanglah, ya sudahlah kalau gitu nampaknya perusahaan-perusahaan besar akhirnya punya nama sederhana seperti PT Maju Bersama atau PT Berkat apalah gitu. Iya. 3 bersaudara. Nah, kayak gitu-gitu. Terus diprotes kan sama teman-teman. Kayaknya wah, lu nama terlalu katro. PT Maju Karya Bersama, PT Kaya Raya, berkat bersama kayak gitu. Ya, okay. Lalu mereka yang inisiatif karena saya dan nilai kita memang menekankan pada sharing. Jadi kalau kita dikasih banyak, kita juga akan memberikan itu gitu ya. Akhirnya datanglah dengan ide, ya sudahlah kalau gitu kita pakai berkat, iya, tapi kalau bahasa Inggris blessing biasa akan kepentok dengan ini kalau di Indonesia tidak boleh pakai bahasa Inggris kayak gitu kan. Jadi kita cari-cari ada satu tim yang kemudian dia bilang sudah pakai Siyunata gitu. Jadi riset nama-nama ya sudah. Kita pakai Jadilah Siyunata. Itu spellingnya
Siu like S-E-A-Y-O-U atau Ya, biasa Siunata. S-I-Y-U biasa? Siunata. Siunata. Oke, luar biasa. Siunata. Iya. Dan kemarin kakak juga sempat menang festival kopi. Itu juara 1 kah atau gimana? Iya, juara 1. Nah, gimana ceritanya? Karena di salah satu captionnya Kak Kici, beliau mengatakan bahwa semua orang bisa bikin good tequila, tapi orang yang bisa bikin tequila dengan cerita itu nggak banyak. Oleh karena itu ceritanya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Bapak Teh, Bomong di podcast TVRI NTT. Yang menjadi milikku bersamaku mulai hari ini, hilang ruang untuk cinta yang lain. Sampai dulu yang dulu biarlah berlalu, bersama hati kita ingin saksikan seekor sapi sembilu. Yang dulu biarlah membiru, karya bersama hati. Bomong di podcast TVRI NTT. Waduh, luar biasa. Ini kita semakin semangat karena banyak ice breaking hari ini. Spesial karena kita kedatangan Kak Kici Jacob. Nah, Kak Kici, kakak udah menang festival kopi, bahkan Tequila with Story nih. Ini Iya, gimana nih ceritanya? Jadi kan sebenarnya kalau dilihat dari cerita pertama saya, memang passionnya di mengedukasi orang kan. Oke, setuju. Nah, training, kemudian kopi itu semua pasti kalau dilihat ada hubungannya dengan mengedukasi orang. Nah, waktu kita dikasih challenge untuk buat minuman mixologis, itu semua orang berpikir bagaimana cara membuat minuman yang enak. Oke. Kalau beta berpikir bagaimana minuman itu enak, tapi orang tahu cerita di balik minuman itu. Misalnya? Ya, jadi waktu itu beta buat Royal 1917. Royal ini adalah bahan whisky yang beta pakai dari Royal Brewhouse. Kemudian 1917 itu adalah tahun di mana kopi tercatat masuk ke Tanah Timur. 1917. Tahun 1917. Oke. Nah, cerita tentang kopi ini tidak banyak diketahui. Iya, setuju. Saya pun dapat cerita tentang kopi masuk ke Timur ini dari satu buku Surat-surat dari Kapan, cerita tentang percintaan si Eko dan Tarsi. Oke. Jadi kedua orang muda ini kemudian membangun rumah tangga, lalu Belanda datang tanam kopi, mereka harus terpisah karena suaminya harus ke kebun untuk mengurus kopi ini. Nah, lalu semua orang menggunakan gelas-gelas yang memang dipakai untuk menyajikan wine, dipakai untuk menyajikan koktail. Saya menggunakan Hyde
yang untuk minum tuh waktu kakak. Oh ya, oke. Nah, itu sederhana sih. Jadi memang yang beta mau cerita di ini minuman adalah adat istiadat budaya kita. Oh iya. Orang Timor, orang NTT. Lalu beta pakai alkohol yang diinfuse dengan daging sei. Kenapa harus sei? Sei sapi waktu itu beta pakai. Kenapa harus sei? Kita orang NTT terbiasa dengan bagaimana mengawetkan makanan itu diasap. Dan kemudian ditaruhlah di tempat cadangan makanan kayak gitu. Nah, jadi cerita ini yang diramu di dalam minuman itu. Dan rasa minuman itu juga punya aroma kemangi hutan yang kalau orang minum itu memori orang akan langsung kembali ke saya makan sei sambil makan sambal luat. Gitu, karena ada aroma kemanginya. Dan pahitnya si jeruk purut yang biasa orang taruh di sambal luat itu saya gantikan dengan kopi. Nah itu jadi waktu saya lomba, kemudian saya mulai bercerita lah tentang sejarah dan bagaimana rasa highlight dari minuman ini yang saya mau kasih untuk orang-orang yang ada di situ bisa merasakan. Oke, ini menarik pemirsa. Kira-kira kalau pemirsa di rumah saya, tim pengen cobain nih, kopi yang punya cerita, kopi yang gak cuman enak tapi ada behind the story-nya lah. Nah, itu kita mau cobain di mana nih? Ya, jadi untuk saat ini kami sudah buka satu kedai, kami namakan Kafein. Oke. Cafe Inklusi. Oke. Itu ada di Gedung Dekranasda Provinsi NTT di Kuanino, di bagian kafenya. Lalu soon mungkin di akhir tahun kita akan buka juga di Tedis. Sekarang dalam proses renovasi karena banyak penyesuaian Kak. 90% teman-teman yang bekerja bersama, kita bangun bersama usaha ini adalah teman-teman tuli. Wow, teman-teman disabilitas luar biasa. Iya, teman-teman Tepuk disabilitas. tangan kita semua. Oke, itu gimana Kak ceritanya? Kalau dengan teman-teman disabilitas sederhana sih, mereka adalah teman, kemudian pandemi menyerang usaha kami, waktu itu kan saya juga sudah buka kedai kopi, dan yang konsisten datang untuk memberikan support, untuk membeli sekedar dua minuman itu adalah teman-teman tuli, lalu mereka juga punya keinginan untuk belajar kopi, kami ajarkan dan saat itu saya harus mau tidak mau harus belajar bahasa isyarat karena memberikan training dengan bahasa isyarat. Dan hari ini kita punya 4 orang barista di Kafein. Wow, barista tuli ya, teman barista teman tuli yang berarti sekarang edukasi tentang perkopiannya juga mereka udah hebat nih. Ya. Udah oke lah, udah bisa. Udah oke lah, sudah bisa. Luar biasa. Nah, ada tantangan tersendiri Kak. Selain pastinya harus belajar bahasa isyarat, terus apakah nanti disesuaikan dengan tempatnya sehingga kalau mereka barista kita datang, mereka tahu kita datang karena mereka kan nggak mendengarkan. Jadi memang penyesuaiannya adalah yang pertama kita punya flyer untuk mengedukasi pelanggan yang datang bahwa baristanya teman-teman tuli. Kenapa tantangannya begini? Kadang-kadang orang berpikir karena teman tuli jadi bicara harus lebih besar, harus dengan teriak. Padahal sama saja. Saya mikirnya begitu nih. Kalaupun kita bicara lebih besar tidak ada pengaruhnya gitu. Itu kenapa kita butuh penyesuaian itu. Lalu kita kasih notes. Kita di kafe itu kita tulis hari ini pelayan kami teman tuli. Kadang-kadang orang berpikir kok jahat, kok ditulis seperti itu. Tidak, itu adalah etikanya. Jadi sebelum kami melakukan segala sesuatu kami berkonsultasi dengan mereka. Termasuk pemilihan kata tuli Kak. Kenapa? Karena orang berpikir ketika kita bilang teman tuli itu kasar. Padahal itulah sebutan yang membuat mereka nyaman. Jadi kita tanya Kak, mau dipanggil apa nih Kak? Karena kan tuli kan tunarungu wicara itu juga bisa. Saya maunya dipanggil teman tuli. Beda nanti kalau ketemu teman-teman tunanetra, tidak mau dipanggil teman buta, pasti maunya teman netra gitu. Jadi ada etika berkomunikasi dengan teman-teman disabilitas. Nah ini tantangannya kami harus terus komunikasi ke orang luar. Terima kasih TVRI, terima kasih Bapote karena hari ini saya bisa mengedukasi ke teman-teman bagaimana cara etika berkomunikasi dengan teman-teman disabilitas. Iya, karena itu edukasi yang sangat dibutuhkan. Karena jujur aja saya pun mikirnya kalau bertemu teman tuli saya harus bicara lebih besar. Padahal ternyata itu. Oke, luar biasa ya. Berarti sekarang kita sudah teredukasi jadi makin banyak pertanyaan yang ingin saya lontarkan pemirsa. Tapi sayang sekali waktu kita
membatasi, kita masih punya sedikit sehingga saya pengen kulik lagi nih Kak. Kemarin Kak Kici juga pernah ke Netherlands, itu Belanda, right? Belanda. Tepatnya di Den Haag. Ya itu, takut salah sebut saya. Nah, yang bikin saya kagum adalah dari tadi nih ceritanya adalah kakak bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Dari jasa training untuk membangun karakter lebih baik di perusahaan apapun. Kemudian jasa training kopi, bahkan mengedukasi teman disabilitas. Sekarang kakak juga sempat ke Netherlands dengan kebermanfaatan lainnya. Nah, boleh ceritain sedikit ya Kak, kita masih ada sedikit waktu. Oke, jadi ya yang saya mau tekankan di semua cerita saya ini ada banyak orang di belakang saya gitu, bukan cuma saya. Hari ini saya di sini, tapi ada banyak tim yang mendukung. Termasuk waktu pergi ke Belanda. Jadi itu adalah project yang kita coba ajukan ke salah satu NGO yang ada di Belanda, dan mereka tertarik dengan project kita. Nah, proyek kita ini apa? Proyek kita sederhana, partisipasi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan perempuan dalam pembangunan ekonomi. Jadi kami harapkan dari usaha-usaha itu juga melibatkan kelompok rentan, perencanaan-perencanaan bahkan di level desa ketika ada rapat-rapat untuk anggaran di desa itu mereka dilibatkan. Nah, waktu itu kami coba ajukan, mereka tertarik. Dari Indonesia itu ada 2 lembaga yang diutus, kami dan salah satu lagi dari Jogja. Kemudian kami terpilih menjadi 5 besar hasil presentasi proyek yang bisa diterapkan gitu ya. Oh, luar biasa. Kemudian ya sudah, kami pulang dengan pengalaman itu dan terus berbagi supaya banyak anak muda lah yang bisa. Iya, betul. Bisa bisa go internasional lah kayak gitu. Bisa go internasional dan bisa berpikir untuk kebermanfaatan. Nah, benar sekali. Karena zaman sekarang itu mungkin zaman Selfish, instan ya? dan juga agak selfish. Karena itu tadi Kak, quotes sekarang kan selfish is needs gitu. Akhirnya egois jadi hal yang mungkin di beberapa hal tapi akhirnya dihalalkan dalam semua case. Nah, Kakak mungkin pesan-pesannya nih buat kita semua, karena saya juga jadinya belajar banyak sekali. Terus teman-teman pemirsa yang nonton di rumah, tentang apa aja yang selama ini udah Kakak rasakan, mungkin bisa teman-teman dan kita semua sama-sama ambil itu. Quotes dari saya sebenarnya ini yang selalu saya sampaikan ke tim, selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kesempatan itu harus bertemu dengan kesiapan. Kesempatan ada banyak, apalagi sekarang teknologinya lumayan maju pesat, banyak informasi kita dapat dengan mudah. Tapi kalau kesempatan itu tidak ketemu dengan kesiapan, itu tidak ada artinya. Kesiapan tuh bicara tentang karakter kita, attitude kita, kayak gitu ya. Attitude tuh sederhana lah, kedisiplinan kita dalam bekerja, kayak gitu-gitu. Kemudian ya harus siap ya, kalau kesempatan itu datang terus kitanya tidak siap ya dia akan pergi ke orang lain gitu. Iya, benar juga. Dan yang kedua, terus berbagi lah, karena kalau kita sudah dikasih kesempatan yang banyak itu tidak dibagi, ya itu tidak akan ada tidak akan ada artinya saya pikir ya. Kayak gitu. Berhenti di kita aja. Iya, berhenti di kita. Oke, kalau misalnya ada teman-teman mungkin pemirsa yang punya perusahaan, punya lapangan kerja untuk memanfaatkan teman tuli, itu bisa lewat Kakak nggak? Sangat bisa sih Kak. Jadi kita sistemnya kita akan kasih ketemu dengan teman komunitasnya, lalu silakan perusahaannya berkomunikasi dengan teman komunitas akan menghadirkan kami sebagai, karena kebetulan salah satu tim kami itu adalah penasehat di komunitas Tuli Kupang itu. Jadi kita menjaga lebih ke etika komunikasinya seperti yang tadi saya bilang. Supaya tidak ada kesinggungan. Benar sekali. Nah, Kakak, ini terakhir lagi. Karena terlalu asik ngobrolnya. Selama saya belum ditegur, kita lanjut aja. Oke, Kakak ini sosok perempuan. Nah, sosok perempuan yang sangat outspoken, Kakak speak up sekali. Terus mungkin apa pandangan orang-orang di sekeliling Kakak? Apa Kakak pernah merasakan diskriminatif atau apalah, karena ya perempuan ini biar ketua laki-laki sah atau something like that? Iya. Seperti apa?
Ya masih merasakan itu ketika beberapa tahun yang lalu. Oke. Tuh. Mungkin karena saya terbantu dengan tim yang cukup kuat, tim yang sama-sama satu visi menyuarakan kesetaraan, kita menyuarakan inklusi, dan prinsip dari inklusi adalah no one left behind. Itu perempuan penyandang disabilitas, pemuda yang putus sekolah atau yang mau bersekolah, semua punya kesempatan yang sama. Cuman kalau itu tadi, ketika kita tidak ketemu orang ini punya kekuatan di mana, ya kita akan berpikir bahwa dia tidak bisa digunakan gitu. Itulah fungsi dari training and development. Kita tahu kekuatan orang, kita maksimalkan di situ, lalu kemudian percaya dia pasti akan jadi sesuatu yang besar itu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Kici Thank you, Jacob Kak Hilmi. sudah datang berbagi. Saya dapat banyak sekali pelajaran. Intinya bahwa sebagai sesama manusia kita harus ada kebermanfaatan dan semangat hidup, semangat bekerja, dan semangat belajar bahkan dari teman-teman yang teman tuli. Ya. Karena mungkin kita mau belajar kopi, hey sudah apa yang ada, nah putar pakai gula dan air panas jadi. Tapi teman tuli kita bersemangat untuk belajar dan ini juga bisa menjadi tempat mereka mencari kehidupan Ya, benar. dan kegiatan dan teman. Dan semua itu bisa teman-teman dapetin ada di Dekranasda. Dan soon kita doakan supaya Cafe Inklusi bisa segera hadir di Tedis sehingga kita juga bisa sambil nongkrong sunset-sunsetan ya. Boleh ya? Oke, terima kasih The Timor, Kak Kici dan Thank you, pemirsa Kak. yang ada di rumah. Sudah bersama-sama saya di Bapote 1 jam ini. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang bermanfaat, hebat, dan pemuda yang mencari kesempatan dengan kesiapan. Sampai jumpa, jangan lupa untuk terus tonton TVRI NTT, Katong Pung TV. Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumpu. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara selalu janji takkan kemana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang aman bersama, kita akan kemana-mana ya. Di dunia tipu-tipu, ku bisa rasa nyata denganmu. Tanpa banyak nainu, ku bisa rasa nyata denganmu. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Lalu conane tiap hari, ku tertawa tanpa tapi, tetaplah seperti ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana.
puja puji tanpa kata.